Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Khairul Munif selaku dosen pengampu mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga yang telah memberikan kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan materi hari ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Azhar Zainal Laksono dan Dwi Nur Rohmah akan memaparkan materi dengan tema fatwa dan jurisprudensi isbat nikah setelah nikah siri. Isbat nikah setelah nikah siri memiliki beberapa pembahasan, di antaranya yaitu penjelasan nikah siri dalam pandangan hukum Islam, penjelasan nikah siri dalam pandangan hukum positif, pelaksanaan penetapan sidang isbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dari hukum Islam, dan yang terakhir analisis pertimbangan hakim dalam penetapan sidang isbat bagi pasangan nikah siri. Jadi langsung masuk penjelasan yang pertama, yaitu nikah siri dalam pandangan hukum Islam. Nikah siri dalam pandangan hukum Islam sebenarnya tidak ada, karena dalam Islam itu sendiri suatu pernikahan akan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat nikah dalam agama hanya memperhatikan keempat rukun dan syarat, yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua mempelai, dan adanya ijab serta qabul. Ketika sebuah pernikahan sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama atau hukum Islam. Maka dari itu, ketika nikah siri terjadi tidak memenuhi keempat syarat tersebut, maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang sah. Terdapat juga orang yang berpandangan mengenai nikah siri tanpa adanya wali dari pihak wanita dengan alasan adanya ketakutan tidak direstui dari pihak wanita. Jika melihat kepada syarat dan rukun nikah, sudah jelas bahwa pernikahan tersebut tidaklah sah. Pernikahan semacam ini hanyalah tentang hawa nafsu tanpa mementingkan syariat Islam yang sudah ada dan yang sudah mengaturnya. Jadi merujuk pada pendapat beberapa imam mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memiliki pandangan menoleransi adanya praktik nikah siri dengan alasan bahwa suatu pernikahan yang sah tidak dilihat berdasarkan disembunyikan atau disebarluaskan suatu pernikahan, akan tetapi lebih menekankan pada hadirnya saksi dalam pernikahan tersebut. Saksi dalam pernikahan ini bertujuan untuk memberitahu bahwa pernikahan sudah terjadi. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa saksi dalam pernikahan itu hanyalah sebuah anjuran dan tidak menjadi kewajiban. Keberadaan saksi tersebut diwajibkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Kemudian jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat mewajibkan adanya saksi dalam pernikahan. Berdasarkan pendapat ulama fuqaha tersebut, walaupun berbeda pendapat terhadap adanya saksi dalam sebuah pernikahan, akan tetapi mereka juga sepakat bahwa kehadiran saksi dalam pernikahan itu penting. Bukan hanya tanpa alasan, adanya saksi dalam pernikahan juga agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat fitnah seperti adanya dugaan perzinaan atau yang lainnya. Walaupun dalam hal ini tidak semua ulama menetapkan secara wajib bahwa saksi harus ada dalam sebuah pernikahan. Yang kedua adalah nikah siri dalam pandangan hukum positif. Jadi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan atau biasa disebut dengan nikah siri, dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif atau mudarat terhadap istri dan atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris, dan sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Nikah siri atau biasa dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan dalam pandangan undang-undang adalah
meniadakan atau tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, di mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut memiliki arti bahwa setiap pernikahan yang terjadi harus dicatat dan dilaporkan kepada negara melalui perantara lembaga yang berwenang sebagai salah satu syarat administrasi negara. Secara lebih detail, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan hendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. Pada ayat 2, pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat 3, pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu yang alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang. Adanya nikah siri adalah adanya dua pemahaman penafsiran terhadap Undang-Undang Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, ayat 1 itu terpisah dengan ayat 2, yaitu menurut ayat 1 pernikahan sudah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dari agama masing-masing. Sedangkan ayat 2 hanya mengatur pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif. Yang kedua, adanya pemahaman mengenai ayat 1 dan ayat 2 tersebut saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sebagai syarat sah suatu pernikahan. Dalam hal ini seharusnya perbedaan pemahaman tersebut tidaklah menjadi sebuah perdebatan, karena tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk mengedepankan nilai sosial dan sosiologis, dan perlunya juga sebuah kepastian hukum. Hal tersebut diperjelas dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa agar tercermin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian diperjelas pula dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam kenyataannya, praktek pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama masyarakat awam, yang tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Fenomena ini harus diakui karena adanya pluralisme hukum, yang pada hakikatnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Konsekuensi yang ada adalah adanya kewenangan pribadi dalam masalah praktek hukum keluarga, seperti hal adanya nikah siri ini yang didasarkan pada konteks agama saja. Selanjutnya poin C dan D akan dilanjutkan rekan saya Dwi Nurrohmah. C. Pelaksanaan penetapan sidang isbat bagi pasangan nikah siri ditinjau dalam hukum Islam. Isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama atau nikah siri untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam praktik di pengadilan agama, syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengajukan permohonan isbat nikah adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama. Yang kedua, surat keterangan dari kantor urusan agama atau KUA setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah. Yang keempat, fotokopi KTP pemohon isbat nikah. Yang kelima, membayar biaya perkara. Dan yang keenam, lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan tersebut. Selanjutnya, analisis pertimbangan hakim dalam penetapan sidang isbat bagi pasangan nikah siri. Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada para pihak yang bersangkutan, masyarakat, negara maupun Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan
haruslah memenuhi landasan hukum material dan landasan hukum formilnya. Landasan hukum material ialah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara atau peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Pertimbangan adalah dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua, yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan para hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengapa ia sampai mengambil putusan demikian? Bagi mereka yang tidak mencatatkan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan di hadapan PPN, maka perkawinan mereka dikualifikasikan perkawinan liar atau dalam bentuk kawin siri. Namun dalam pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, namun dapat diajukan isbat nikah atas dasar pengesahan atau penetapan isbat nikah oleh pengadilan agama. Yang terakhir, kesimpulan dari makalah kami ialah yang pertama, syarat nikah dalam agama hanya diperhatikan melalui 4 rukun, yaitu syarat yang pertama adanya calon kedua mempelai, yang kedua adanya wali dari mempelai wanita, adanya saksi dari kedua mempelai, adanya ijab serta qabul. Ketika sebuah pernikahan sudah memenuhi keempat syarat tersebut, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama atau hukum Islam. Yang kedua, kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian diperjelas pula dalam pasal 6 ayat 2 ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam praktik di pengadilan agama, syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada pengadilan agama. Yang kedua, surat keterangan dari kantor urusan agama setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan. Yang ketiga, surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa pemohon tersebut telah menikah. Dan yang keempat, fotokopi KTP pemohon isbat nikah. Yang kelima, membayar biaya perkara. Yang keenam, lain-lainnya yang akan ditentukan dalam persidangan tersebut. Yang keempat, seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari pihak yang bersangkutan, masyarakat, negara maupun Allah. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus diajukan ke pengadilan dan harus memenuhi landasan hukum material dan landasan hukum formilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.